만났어 서로를 불러왔던 것처럼 내 혈관 속 뒤에 네가 말해줘 너를 찾아 헤매도 너라는 걸 우리 만남을 Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya menjelaskan dan mempresentasikan kembali materi metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eva Almah, NIM 18622011007 dari kelas akuntansi 6 SIP 2 pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kelayakan model, kemudian koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Nah, beserta tutorial pengolahan datanya dengan menggunakan program EPIUS. Sebelum masuk ke program EPIUS, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan uji kelayakan model. Selanjutnya koefisien determinasi dan uji T pada analisis regresi data panel. Nah, untuk yang pertama, uji kelayakan model. Uji kelayakan model atau biasa disebut dengan uji goodness of fit, yakni uji kelayakan model yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktuar secara statistik. Nah, model goodness of fit ini dapat diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individual. Nah, apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian ini tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolinialitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Nah, hipotesis dalam uji F dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya adalah yang pertama, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Nah, di mana hipotesis nolnya jika nilai F statistiknya lebih kecil dari F tabel. Selanjutnya untuk hipotesis A-nya jika nilai F statistiknya lebih besar dari F tabel. Nah, apabila F statistiknya lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis nolnya diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, namun sebaliknya, jika nilai F statiknya lebih besar dari F tabel, maka hipotesis A diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, untuk yang kedua, berdasarkan probabilitas, di mana hipotesis 0 jika nilai probabilitas F statistiknya lebih besar dari nilai A 0,05. Kemudian untuk hipotesis A-nya jika nilai probabilitas F statistiknya lebih kecil dari nilai A atau 0,05. Nah, apabila F statistiknya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nolnya diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, namun sebaliknya, jika probabilitasnya lebih kecil dari nilai A sebesar 0,05, maka hipotesis A diterima, artinya variabel dependen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, berikut proses uji F dengan menggunakan program EPIUS. Simak video berikut ini. Nah, untuk langkah pertamanya, kita klik nama persamaan EQ01 terlebih dahulu dalam work file.
Nah, maka akan muncul output proses uji F dengan menggunakan program EPIUS. Nah, pada output tersebut menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,56 sekian-sekian. Nah, untuk sementara F tabelnya dengan tingkat A sebesar 5%. DF1 atau K-1 sama dengan 5 dan DF2 NK sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar 2,45 sekian-sekian. Dengan demikian, F statistik 7,56 sekian-sekian lebih besar dari F tabel sebesar 2,45 sekian-sekian. Nah, dan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,00048 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis A diterima. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR atau variabel Y-nya. Nah, untuk uji selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang uji koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, kemudian nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan berikut ini. Untuk yang pertama, jika nilai R-square-nya harus berkisar 0 sampai 1. Nah, untuk yang kedua, jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas, yakni X. Kemudian jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Nah, berikut output proses adjusted atau koefisien determinasi menggunakan program EPIUS. Simak video berikut ini. Nah, berikut output proses adjusted R-square atau koefisien determinasi pada data EQ01 tadi yang sebelumnya pada uji T sudah kita buka. Nah, output tersebut menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,49 sekian-sekian. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh variabel size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Nah, sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, untuk penjelasan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang uji T, di mana uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, hipotesis dalam uji T diantaranya adalah yang pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, di mana hipotesis nolnya jika nilai statistiknya lebih kecil dari T tabel. Kemudian untuk hipotesis A-nya jika nilai T statistiknya lebih besar dari T tabel. Nah, penjelasannya, jika nilai T statistiknya lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis nolnya diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, namun sebaliknya, jika nilai T statistiknya lebih besar dari T tabel, maka hipotesis A-nya diterima, artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap dependen Y.
Nah, untuk yang kedua berdasarkan probabilitas, di mana hipotesis nolnya jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai A, yakni sebesar 0,05 atau sebesar 5%, dan hipotesis A-nya jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai 0,05. Nah, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai A atau 0,05, maka hipotesisnya diterima. Artinya, variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, namun sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai A, maka hipotesis A-nya diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Penjelasan output proses uji T dengan menggunakan program Appius, silakan simak video berikut ini. Nah, berikut output proses uji T dengan menggunakan program Appius. Nah, di sini sudah muncul data yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Output ini menunjukkan bahwa yang pertama, ada nilai T statistik ukuran perusahaan pada variabel size sebesar 5,34 sekian, sementara T tabelnya dengan tingkat A sama dengan 5%. Nah, untuk DF NK-nya itu sebesar 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02 sekian. Nah, dengan demikian T statistik variable size menunjukkan 5,34 sekian itu lebih besar dari T tabel senilai 2,02 sekian dan nilai probabilitas itu 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan variable size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Nah, dengan demikian setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta sebesar 0,489. Nah, maka dapat disimpulkan untuk kenaikan nilai variabel ISR itu sebesar 0,069. Nah, untuk yang kedua ada nilai T statistik ROA. Nah, di sini menunjukkan sebesar 0,89 sekian. Sementara untuk T tabelnya dengan tingkat A 5% dan DF 39 didapat nilai T tabel sebesar 2,02 sekian. Nah, dengan demikian T statistik ROA lebih kecil dari T tabel dan nilai probabilitasnya itu 0,37 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting ISR. Nah, untuk yang ketiga ada nilai statistik untuk DAR sebesar 1,407 sekian. Nah, sementara T tabelnya dengan tingkat A 5% dan DF 39 didapat nilai T tabel sebesar 2,02 sekian. Nah, dengan demikian T statistik DAR itu lebih kecil dari T tabel dan nilai probabilitas didapat 0,1672 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debit to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting ISR.
Nah, untuk yang keempat ada variabel NPF, di mana nilai tes statistik NPF sebesar 2,37 sekian-sekian. Nah, sementara T-tabel dengan tingkat A5% dan DF 39 didapat nilai tes sebesar 2,02. Nah, dengan demikian tes statistik yang menunjukkan nilai D371 untuk variabel NPF itu lebih besar dari T-tabel dan nilai probabilitas 0,0227 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel NPF itu sebesar negatif 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Nah, dengan demikian setiap kenaikan satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR dengan konstanta 0,489. Nah, maka untuk nilai penurunan variabel ISR itu sebesar negatif 1,907. Nah, untuk yang terakhir ada variabel sukuk, di mana nilai tes statistik sukuk itu sebesar 0,386 sekian-sekian. Nah, sementara T-tabel dengan tingkat 0 sama dengan 5% dan DF sama dengan 39 didapat nilai T-tabel sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian tes statistik sukuk 0,38 sekian itu lebih kecil dari T-tabel dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Semoga video ini bermanfaat untuk hadirin sekalian. Izinkan saya undur diri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 힘을 든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가